bersama Bapak. Suara burung terdengar ramai ketika matahari baru terbit menambah semarak desa tempat tinggal Gimin. Desa itu cukup kecil karena belum banyak warga yang tinggal di sana. Bukan hanya kecil, tempatnya juga masih belumlah maju. Di tahun 1980, listrik belum merambah ke desa tempat Gimin berada. Lampu Petromax menjadi sumber cahaya jika ada pertemuan di malam hari. Lampu dinding menyala redup di setiap sudut rumah, menimbulkan bayang-bayang yang bergerak seiring gerakan api. Saat malam hari, anak-anak bermain di teras rumah, sementara orang tuanya menyelesaikan pekerjaan mereka yang belum selesai. Fasilitas umum di desa ini juga masihlah terbatas. Meskipun telah ada sekolah dasar, rumah sakit terdekat masih cukup jauh sehingga akses kesehatan menjadi masalah yang sering dihadapi. Transportasi umum pun jarang sampai ke desa ini secara teratur, sehingga sebagian besar para penduduk desa lebih memilih berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, kehidupan di desa ini tidak pernah sepi. Pada saat-saat tertentu seperti hari raya atau ada hajatan, desa ini menjadi ramai dengan kehadiran penduduk dari desa-desa sekitarnya. Seperti malam itu, ketika suasana di desa Gimin berubah menjadi meriah karena pagelaran hajatan pernikahan salah satu warga. Panggung sederhana dibangun di tengah lapangan desa menjadi pusat perhatian tidak jauh dari rumah pemilik hajatan. Di panggung tersebut sudah ada grup musik dangdut yang siap menghibur seluruh penduduk desa dan para tamu yang datang dari sekitar. Penduduk desa, dari yang muda hingga yang tua, tergugah untuk ikut berjoget di bawah langit malam yang cerah bintang-bintangnya. Mereka menari dengan riang gembira, memutar tubuh mereka mengikuti irama yang mengetak. Di sela-sela lagu terdengar gelak tawa dari penduduk desa yang menikmati momen kebersamaan ini. Beberapa di antara mereka berjongkok sambil menikmati jajanan yang dijual oleh pedagang keliling. Tidak hanya penduduk desa, tetapi sejumlah anak muda dari desa-desa sekitar turut meramaikan acara ini. Mereka datang dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki melalui jalan setapak. Meskipun suasana desa menjadi sangat meriah karena adanya hajatan pernikahan, namun Gimin tidak bisa ikut menikmati kemeriahan tersebut. "Ambilkan air hangat, Pak." Istri Gimin berteriak keras sambil berusaha melepaskan pakaian anaknya yang basah karena terkena muntahan. "Beri gula dan garam." Gimin berlari kecil. Ia membawa segelas air hangat yang telah dicampurkan gula dan juga garam. Disuapkannya per sendok ke Iwan yang kini berada di pangkuan Warsi. Pelita kecil menerangi ruangan kamar mereka. Gimin membujuk anaknya agar menelan air hangat sebagai pengganti oralit itu. "Minum ya, Le," perintahnya pelan. Aroma tidak sedap tercium tajam di ruangan sempit itu. Iwan sejak tadi muntah-muntah dan buang air besar sehingga entah berapa banyak sudah pakaian yang kotor karena terkena muntahan. "Apa kita bawa Iwan ke Mbah Mul aja, Pak?" usul Warsi sendu. Ia tak tega kalau melihat tubuh Iwan semakin lemas. "Jangan, Bu. Mbah Mul itu kan sedang ada hajatan menikahkan cucunya. Kedatangan kita itu hanya akan mengganggu mereka," sahut Gimin. Warsi memandang Iwan dengan tatapan sedih. "Walah, Lele, Ibu kan sudah bilang jangan jajan es, tapi kamunya bandel." Iwan hanya mengerang lemah, perutnya kembali melilit hebat. Tak lama kemudian, ia pun kembali muntah. Cairan yang tadi berhasil dipaksa masuk kini dikeluarkan kembali dan tidak hanya membasahi kaos, tetapi juga mengenai kasur tipis tempatnya biasa berbaring. Gimin dan Warsi panik. Mereka pun segera membersihkan kotoran tersebut, sementara di luar sana terdengar riuh rendah musik dangdut. Suara sorak-sorai dan juga tawa dari para tamu yang menikmati acara itu menyusup masuk ke dalam rumah mereka, menambah rasa sesak di dada Gimin. Dia berharap jika anaknya bisa segera sembuh dan ia bisa menikmati hiburan yang jarang sekali diadakan di desa.
Hanya keluarga Gimin yang tetap diam di rumah. Warga-warga yang lain sudah berbaur dalam keramaian. Sesekali terdengar suara Warsi menghela nafas karena prihatin atas kondisi Iwan. Menjelang tengah malam, Iwan sempat tertidur sejenak walau gelisah. Warsi dan Gimin sedikit lega karena akhirnya anaknya bisa beristirahat. Akan tetapi, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, Iwan terlihat gelisah lalu menangis lemah karena perutnya yang terasa begitu sakit. Gimin pun segera berucap untuk menenangkan anak mereka. Cepat buatkan rebusan daun jambu biji, Bu. Mungkin itu lebih cocok untuk mengurangi kembung di perut Iwan. Warsi bergegas keluar. Mereka punya sebatang pohon jambu biji yang baru belajar berbunga. Untungnya pohon itu tidaklah terlalu tinggi, jadi Warsi bisa memetik pucuknya dengan mudah. Srek, srek, srek. Suara orang menyapu membuat Warsi tertegun. Ia menoleh ke arah asal suara tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Nyala lampu teplok yang ia bawa bergoyang-goyang tertiup angin. Sopo? Tanyanya. Kang Gimin? Tapi tidak ada sautan. Warsi memicingkan mata, tangannya berusaha melindungi lampu dari tiupan angin agar tidak padam. Tetapi tidak ada sautan. Bulu kuduk Warsi mulai berdiri. Dia segera mengambil pucuk daun jambu lalu berlari masuk ke dalam rumah. Pintu dihempaskannya sekuat tenaga sehingga Gimin yang masih berada di dalam kamar jadi terkejut. Ia menengok dari kamar dan menegur Warsi yang baru saja masuk. Ada apa? Dada Warsi masih naik turun dengan cepat. Ia masih ketakutan tapi enggan menceritakannya pada sang suami. Saat ini ada hal lain yang harus mereka perhatikan, yaitu Iwan. Tidak apa-apa, Pak. Aku cuma terburu-buru aja masuknya. Kilanya sembari berjalan menuju dapur. Dapur mereka masih seadanya. Angin masuk dari sela-sela lubang sehingga Warsi kembali bergidik menahan dingin. Dinyalakannya api, Warsi pun mulai merebus pucuk daun jambu ditambah parutan kunyit. Minuman itu pastilah terasa getir di lidah, tetapi cukup efektif untuk mengurangi diare. Setelah mendidih, Warsi lalu membawanya ke dalam kamar. Iwan bagaimana, Pak? Gimin menggeleng. Ia menunjuk tumpukan kain kotor baru. Setelah rebusan jambu daun biji sedikit lebih hangat, Warsi pun lalu menyuapkannya ke mulut Iwan. Ia membujuk anaknya dan menjanjikan bubur sumsum jika Iwan sehat. Namun, semua obat-obatan tradisional itu rupanya tak banyak membantu. Perut Iwan kembali bergejolak sehingga ia pun kembali muntah berulang-ulang kali. Kita harus ke rumah sakit, putus Iwan saat menyadari ubun-ubun Iwan yang terlihat cekung. Pakai apa, Pak? Tanya Warsi lemah. Kita itu kan tidak punya kendaraan buat bawa Iwan ke sana. Gimin terdiam. Ia memang hanya memiliki satu sepeda dan tentu kendaraan itu tak bisa dipakainya untuk mengantarkan Iwan ke rumah sakit. Tenang, Bu. Itu urusanku. Sekarang kamu siapkan perlengkapan untuk ke rumah sakit, ujar Gimin. Warsi mengangguk. Tangannya meraba kalung emas tipis yang menggantung di lehernya. Perhiasan itu sebentar lagi pasti akan tergadai untuk membayar biaya rumah sakit Iwan. Dia baru selesai mengemasi beberapa pakaian bersih ketika mendengar suara sepeda motor berhenti di luar rumah. Tidak lama kemudian, Gimin masuk lantas menggendong Iwan. Kang Parno itu bersedia mengantarkan kita ke rumah sakit. Aku berangkat lebih dulu saja. Nanti Kang Parno akan kembali lagi untuk jemput kamu ya, ujarnya sambil meraih Iwan yang terbaring lemas. Warsi mengiringi Gimin sampai ke depan rumah. Dia menyaksikan Gimin menggendong Iwan lantas naik motor dengan diantar oleh Parno. Mereka melalui jalan desa yang gelap. Tidak ada purnama yang membantu menerangi jalan. Beruntung ada lampu dari motor Parno. Kalau Gimin memaksakan diri memakai sepeda, dia pasti akan kesulitan karena ada banyak sekali lubang di sepanjang jalan. Suara motor terdengar nyaring, membelah kesunyian di antara pepohonan yang berdiri subur di sisi jalan, menyembunyikan detak jantung Gimin yang resah karena mengkhawatirkan keadaan anaknya. Cepet toh Kang, ojo alon-alon, gerutunya kesal.
Dia ingin segera sampai di rumah sakit sebelum kondisi Iwan terlambat untuk bisa diselamatkan. Parno mengomel dalam hati kala mendengar gerutuan dari Gimin, namun dia segera menuruti keinginan Gimin. Meskipun menyebalkan, tetapi ia juga bisa merasakan kecemasan hati Gimin. Gimin memeluk Iwan semakin erat, dan tiba-tiba saja matanya menangkap sekelebatan bayangan yang berwarna putih. Ia menoleh ke arah samping untuk memastikan matanya tak salah melihat, tetapi bayangan itu justru tampak semakin jelas. Kain putih lusuh berkibar tertiup angin, suara tertawa mengikik terdengar pelan di telinga Gimin. "Opo kui Kang?" tanyanya tanpa sadar. Parno diam. Dia juga melihat kelebatan putih itu, tetapi berpura-pura tidak menyadarinya. Dalam hati, Parno kembali memaki Gimin yang menanyakan hal yang tak perlu ditanyakan. Sudah jelas, penampakan itu tidak wajar, apalagi di tengah malam seperti ini, tetapi Gimin tetap saja nekat menanyakannya. "Kang," usik Gimin lagi. "Menang Tomin," desis Parno jengkel. Ia lalu mempercepat laju sepeda motornya sehingga suara mesin semakin terdengar nyaring. Iwan dalam pelukan Gimin merintih pelan, menarik perhatian Gimin yang sempat teralih darinya. Wajahnya terlihat pucat dan matanya setengah terpejam karena lemah akibat sakit yang mendera. Gimin juga merasakan denyut nadi anaknya semakin melemah, sehingga dia tak lagi peduli pada penampakan ganjil yang masih mengiringi mereka. Saat mereka melintasi tikungan tajam di antara pohon-pohon karet yang lebat, Gimin lagi-lagi mendengarkan suara asing, seolah-olah ada puluhan orang yang berjalan di belakang mereka. Jantung Gimin berdegup semakin kencang. Ia kian erat memeluk anaknya, namun setelah beberapa saat suara itu lenyap begitu saja sehingga ia pun bisa menarik nafas lega. Tidak lama kemudian, ketegangan mereka pun segera hilang. Ya, mereka sampai di kota. Lampu-lampu terang menyambut mereka ketika sepeda motor Parno berhenti di area rumah sakit. Gimin segera berlari masuk ke dalam, menemui petugas jaga yang sedang berada di balik meja resepsionis. Ia lalu menjelaskan dengan terbata-bata kondisi Iwan, dan petugas jaga pun segera memanggil dokter yang bertugas malam itu. Sambil menunggu, Gimin duduk di ruang tunggu yang sederhana, merangkul Iwan di pangkuannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam lamanya, dokter akhirnya tiba. Dia segera memeriksa Iwan dengan cermat, mendengarkan detak jantungnya, mengukur suhu tubuhnya, dan menanyakan gejala-gejala yang dialami anak itu. Gimin menjelaskan sejelas mungkin semua yang ia ketahui, sementara hatinya berharap agar dokter bisa memberikan penanganan yang tepat demi menyelamatkan nyawa anaknya. Dokter mengkonfirmasi bahwasanya Iwan membutuhkan perawatan intensif karena mengalami dehidrasi parah akibat infeksi yang mungkin telah menyebar di dalam tubuhnya. Mereka pun segera mengambil langkah-langkah mendesak untuk memberikan cairan infus dan juga obat-obatan yang diperlukan demi meredakan gejala-gejala yang dialami Iwan. Gimin menunggu di luar ruang gawat darurat. Sesekali ia mengintip dengan penuh kekhawatiran pada proses perawatan yang dilakukan dokter dan juga perawat. Dia merasa lega bahwa kini mereka sudah sampai di rumah sakit tepat pada waktunya, meskipun perjalanan malam itu begitu menakutkan baginya. "Kang, sampean jemput istriku sekarang ya?" tanya Gimin setelah lelah bolak-balik di depan ruang IGD. Parno meringis. Ya, perjalanan berangkat tadi ke rumah sakit membuat nyalinya sedikit ciut. "Apa ndak kasihan sama pojomu kalau dibawa tengah malam seperti ini?" "Dia pasti kepikiran sama nasib Iwan, Kang." Gila Gimin. "Yang penting kan dia sudah tahu kalau Iwan dibawa ke rumah sakit." Sergap Parno cepat. Ya, dia enggan harus pulang kembali ke desanya seorang diri di tengah malam seperti ini. "Pagi besok aku akan langsung jemput istrimu." Sampean udah berani pulang yo," tebak Gimin iseng. Dia bisa melihat ekspresi wajah Parno yang sedikit berubah saat ia menyebutkan kemungkinan tersebut. "Lah semprul," Parno menjawab mangkal. Mereka berdua kembali diam. Gimin duduk di ruang tunggu rumah sakit, tatapannya cemas.
Tatapannya kembali terarah pada pintu yang menghubungkan ruang tunggu dengan lorong IGD. Udara di ruangan itu terasa tegang, terisi dengan kekhawatiran yang melingkupi setiap orang yang hadir. Lampu-lampu sorot yang terang justru memberikan nuansa suram di sekitaran mereka, menciptakan bayangan-bayangan di dinding putih ruangan. Di sebelahnya, beberapa kerabat pasien duduk dengan pandangan yang serupa. Suasana hening sesekali terganggu oleh bisikan-bisikan singkat antara mereka, suara langkah kaki petugas medis yang lewat. Gimin menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sendiri. Pikirannya melayang kepada Warsi yang pasti sedang gelisah menunggunya di rumah. Pintu IGD berderit saat terbuka. Seorang dokter keluar dari ruang perawatan. Gimin menoleh cepat mencari petunjuk dari wajah dokter yang baru saja muncul. "Bapak adalah keluarga dari Nak Iwan bukan?" tanya dokter Sarah sambil menatap Pak Gimin dengan penuh perhatian. Gimin mengangguk cepat. "Benar dok, saya bapaknya Iwan. Bagaimana kondisi anak saya dok?" Dokter Sarah mengambil nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Kondisinya cukup stabil saat ini. Sebentar lagi Iwan akan kami pindahkan ke ruang perawatan." Gimin berasa sedikit lega mendengar bahwasanya kondisi Iwan mulai stabil, tetapi kekhawatiran masih terpatri di hatinya. Dokter Sarah kemudian meninggalkan mereka untuk kembali ke ruang perawatan, meninggalkan Gimin yang duduk ditemani Parno. Sementara menunggu, Pak Gimin mulai menyadari betapa berbedanya suasana rumah sakit malam itu dengan rumahnya sendiri. Rumah mereka terletak di tengah desa yang sunyi, sementara rumah sakit tempatnya berada saat ini dibangun di kota yang tidak pernah sepi. Meskipun begitu, rumah sakit terasa begitu menakutkan. Koridor-koridor yang panjang dengan lampu yang redup, ruangan-ruangan dengan aroma antiseptik yang khas, ditambah bisingnya mesin-mesin medis yang terdengar dari setiap sudut. Saat Gimin tengah larut dalam pikirannya, terdengar sebuah suara langkah kaki bergema melalui koridor. Gimin menoleh ke arah asal suara. Ia melihat seorang pria tua yang berjalan tertatih-tatih menuju mereka. Gimin beringsut. Ia mencoba berdiri untuk mempersilahkan lelaki itu duduk di bangku kosong yang baru saja ditempatinya. Namun, niat Gimin segera pudar ketika ia melihat darah yang menetes dari dahi lelaki tua itu. Gimin terenyak saat menyadari darah yang menetes semakin banyak. Gimin lantas menarik tangan Parno. "Kang, Mbak itu kenapa yo? Badannya penuh darah, tapi kok masih bisa jalan ke rumah sakit sendirian?" Parno menatap risih pada tangan Gimin yang masih menariknya. "Mbah, Mbah yang mana?" "Itu si Mbah Lanang yang baru saja lewat di depan kita," bisik Gimin sambil menunjuk ke arah lelaki tua yang baru saja lewat. Namun mulutnya ternganga karena kini lelaki itu tidak ada lagi di hadapannya. Gimin celingukan, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Dia mengucek mata, mengira dirinya salah melihat karena mulai mengantuk. "Sumpah, aku tadi melihat." Ucapan Gimin di sini terputus, terganggu oleh suara langkah kembali. Kali ini bukan satu, tapi beberapa langkah sekaligus yang terdengar datang dari arah yang sama dengan pria tua tadi. Suara itu semakin dekat, sehingga Gimin merapatkan duduknya pada Parno. Dan tiba-tiba muncul 3 orang perawat muda dari sudut koridor, membawa sebuah box kecil yang berisi perlengkapan medis. Salah satunya tersenyum lembut kepada Gimin sebelum melanjutkan perjalanannya menuju ruang perawatan. Gimin menghela nafas lega, merasa sedikit kikuk atas kejadian tadi. Waktu terus berjalan dengan lambat. Gimin terus duduk di ruang tunggu dengan punggung yang mulai merosot. Ia sesekali menguap lebar, sementara Parno sudah tertidur sejak tadi. Suasana di ruang tunggu semakin sepi. Sesekali kesunyian itu pecah saat perawat datang dan pergi memberikan update singkat tentang kondisi pasien pada salah satu keluarga yang menunggu. Setelah menunggu berjam-jam lamanya, akhirnya dokter Sarah muncul kembali dari lorong. Wajahnya nampak lelah tetapi juga terlihat sedikit lega. Gimin langsung menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Dok, bagaimana kondisi anak saya dok?" tanya Gimin dengan suara gemetar. Dokter Sarah mengambil nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Hasil tes menunjukkan
bahwasanya Iwan mengalami infeksi saluran pencernaan yang cukup parah. Kami sudah memberikan perawatan awal dan saat ini sedang memantau respons tubuhnya terhadap pengobatan. Gimin merasakan sekelumit harapan muncul dalam hatinya. Tapi anak saya itu akan baik-baik saja kan, Dok? Dokter Sarah mengangguk pelan. Kami akan terus memantau kondisinya dengan cermat. Yang penting sekarang adalah memastikan Iwan mendapatkan istirahat yang cukup saat mendapat pengobatan agar bisa segera pulih. Gimin mengangguk. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Dokter Sarah atas informasinya. Ia merasa lega bahwasanya kondisi Iwan sudah diketahui dan mendapatkan perawatan yang tepat. Dia hanya berharap semoga Iwan bisa pulih dengan cepat. Setelah berkali-kali menyampaikan terima kasih kepada Dokter Sarah, Gimin pun kembali duduk di kursi tunggu, menatap kosong ke arah lorong yang sekarang terasa sedikit lebih terang daripada sebelumnya. Perutnya bergemuruh, mengingatkan Gimin kalau dia tidak sempat makan malam karena sibuk mengurusi Iwan. Gimin merogoh sakunya lantas meringis. Ya, dia memang masih memiliki sedikit uang, tetapi tengah malam seperti ini, di mana Gimin bisa membeli makanan? Kalaupun ada yang berjualan, sepertinya Gimin pun takut untuk pergi keluar. Lampu-lampu di ruang tunggu terasa semakin redup. Seiring dengan mata Gimin yang diserang kantuk, suasana semakin sepi, hanya ada beberapa orang yang terus menunggu di ruangan itu. Gimin mulai merasa kelelahan setelah begitu lama tidak tidur. Ia menutup mata sejenak, mencoba meredakan kecemasan yang terus mengantuinya. Ia pun baru terbangun setelah badannya diguncang-guncang Parno beberapa kali. Temannya itu menggelengkan kepala karena sudah sejak tadi berusaha membangunkan Gimin dengan susah payah. Aku harap mulai, ujar Parno saat mata Gimin mulai terbuka. Kamu mau senopo? Sekalian nanti aku bawakan sambil nganter bojomu. Sampean sudah berani pulang, Kang? Tanya Gimin sambil menguap lebar. Ia melirik ke arah sekeliling, lantas tersadar jika hari sudah siang. Parno mengomel sehingga Gimin tersenyum canggung. Akhirnya ia merasa bersalah juga karena sejak tadi malam terus meledek teman yang sudah berbaik hati mengantarkan ke rumah sakit. Bilang sama Warsi ya, supaya membawakan baju bersih buatku dan juga Iwan ya, Kang. Jangan lupa bawakan makanan juga. Perut Gimin bersuara kencang saat ia menyebut makanan. Nanti hitung saja berapa ongkosnya ya. Parno menepuk bahu Gimin. Lah, masalah ongkos nggak usah dipikirin sekarang. Yang penting Iwan sembuh dulu. Gimin mengangguk, lantas berterima kasih. Dalam hati, ia bersyukur karena memiliki teman seperti Parno. Walau gampang emosi, tapi Parno selalu siap membantunya kapan saja Gimin membutuhkan bantuan. Dia lalu kembali duduk setelah Parno pulang untuk menjemput Warsi. Tubuh Gimin terasa pegal karena tidur dengan posisi yang tidak nyaman. Gimin segera berdiri ketika salah satu perawat mendekatinya. Perempuan itu menjelaskan jika Iwan sudah bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Kira-kira harus dirawat berapa hari ya, Sus? Tanya Gimin gamang. Ia menghitung uang yang ada padanya saat ini. Mungkin dia harus menggadaikan beberapa perhiasan Warsi demi membayar biaya rumah sakit. Perawat yang ditanya Gimin berkata bukan mereka lah yang menentukan. Keputusan ada pada dokter. Iwan baru bisa dipulangkan kalau keadaannya sudah kembali sehat. Dia lalu mengantarkan Gimin ke ruang anak tempat Iwan dirawat. Mereka berjalan di lorong yang sama tempat Gimin melihat lelaki tua aneh itu menghilang. Tetapi karena ini sudah siang, Gimin tidak merasakan takut sama sekali. Iwan dirawat di ruangan kelas 3. Sudah ada beberapa pasien anak yang dirawat di sana. Tampaknya mereka juga mengalami keluhan yang sama seperti Iwan. Sesampainya di ruang sana, Gimin bisa melihat Iwan terbaring tenang di tempat tidur. Infus sudah terpasang di tangan Iwan. Gimin menarik nafas lega. Ia memijat-mijat Iwan yang sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Wajahnya kini tidak lagi pucat dan matanya terbuka lebar. Binar ceria mulai terlihat lagi di matanya. Gimin menghampiri Iwan dengan langkah hati-hati. Ia mengucapkan permisi pada keluarga lain yang juga sedang menunggui pasien. Mereka menoleh padanya, mempersilakan Gimin lewat. Beberapa di antaranya mulai berbasa-basi, menanyakan penyakit apa yang sedang diderita sehingga Iwan dibawa ke rumah sakit.
Muntahir Pak, Gimin menjawab cepat. Dia menceritakan anaknya yang baru berumur 5 tahun itu memang mulai bandel. Warsi sudah melarang Iwan untuk jajan es sembarangan, tetapi Iwan tetap saja bandel. Saat ibunya sibuk rewang di rumah Mbah Mul, Iwan nekat membeli es di penjual keliling. Orang yang bertanya manggut-manggut mendengar jawaban Gimin, dia bisa maklum karena memang anak-anak seusia Iwan memang banyak bertingkah. Sampean sendirian? Tanya orang itu lagi. Ibunya sebentar lagi menyusul, Mas. Itu tadi teman saya sudah menjemput. Mungkin tidak lama lagi ibunya Iwan juga sudah sampai di sini. Beberapa saat kemudian, perawat pun datang dengan membawa makanan pagi untuk Iwan sehingga obrolan mereka terputus. Gimin mengambil tempat duduk di samping tempat tidur Iwan, menyuapi anaknya dengan makanan encer yang berbau obat. Gimin tidak suka aroma makanan rumah sakit, tetapi dia tetap memujuk anaknya agar mau menelan makanan itu. Iwan sudah terlalu banyak kehilangan cairan tubuh. Iwan sudah mulai memakan separuh sarapannya ketika Warsi muncul. Perempuan itu tampak sedikit lega kala melihat keadaan sang anak yang kini sudah mulai membaik. Aku tidak sempat masak macam-macam toh Pak. Warsi menyerahkan rantang yang berisi makanan yang sengaja dibawakannya untuk suaminya. Nanti kalau sudah makan, segera mandi ya. Badanmu mampu kecut. Warsi mengambil alih tugas menyuapi Iwan. Wajah kusutnya kini terlihat tenang karena Iwan bisa makan tanpa memuntahkannya kembali. Mereka berdua menghabiskan waktu menemani Iwan sambil mengobrol pelan, berunding mengenai biaya yang harus mereka persiapkan setelah Iwan nanti bisa dibawa pulang. Warsi menyerahkan bungkusan yang berisikan gelang dan juga kalung emasnya ke tangan Gimin. Dijual sekarang aja Pak. Kita itu harus jaga-jaga kalau ada kebutuhan lain yang mendesak. Gimin menggenggam dua perhiasan itu. Ada sedikit perasaan bersalah karena harus menjual perhiasan milik istrinya. Nanti aku ganti ya Bu. Gimin berucap lirih. Warsi mengibaskan tangan dengan cepat. Ia paham perasaan Gimin. Dia sendiri juga merasa sedikit berat karena harus melepaskan dua perhiasan itu. Udah usah terlalu dipikirkan Pak. Sing penting Iwan sembuh, tugasnya. Aku itu lebih rela udah pakai perhiasan daripada Iwan kenapa-napa. Gimin memejamkan mata sejenak. Ia bersyukur atas kemurahan hati istrinya. Kang Parno tadi juga nitip ini. Warsi lalu memberikan amplop kepada Gimin. Dia juga tidak mau terima ongkos yang diberikan. Kang Parno malah memberikan yang ini untuk tambahan biaya pengobatan rumah sakit. Alhamdulillah, kita itu banyak berutang budi sama Kang Parno, ujar Gimin sambil menggenggam amplop pemberian dari Parno. Setelah berbincang-bincang dengan istrinya, akhirnya Gimin keluar dari rumah sakit. Ia lalu menuju ke pasar untuk menjual perhiasan emas dari istrinya. Urusan tersebut tidak menghabiskan banyak waktu. Gimin pun segera kembali setelah berhasil menjual emas tersebut. Siang itu, dihabiskannya dengan tidur di musola rumah sakit. Ia tertidur dengan nyenyak, membayar lelah yang dirasakannya semalam karena tidak bisa tidur sama sekali. Menjelang sore, istrinya pun datang ke musola, membangunkan Gimin karena ada beberapa tetangga yang datang menengok Iwan. Mata Gimin masih merah kala ia menyambut tamu-tamu yang datang. Oleh-oleh untuk Iwan diletakkannya di atas lemari dekat ranjang anaknya. Sementara mereka semua duduk lesehan membicarakan tentang keadaan Iwan. Ketika tamunya akan berpamitan pulang, Gimin melirik ke arah Warsi dan berkata, "Kamu pulang saja Bu, istirahat yang cukup di rumah, besok pagi baru kesini lagi." "Terus siapa yang jaga Iwan nanti?" Warsi masih tidak tega harus meninggalkan anaknya. "Ya aku kan nginep di sini." Gimin menjawab singkat. Ia merasa sudah tidur nyenyak sepanjang hari sehingga merasa sanggup bergadang malam ini menemani Iwan. Warsi masih ragu, tetapi Gimin berusaha membujuk istrinya agar segera pulang. Dia tidak ingin Warsi jatuh sakit karena ikut menunggu Iwan di rumah sakit. Setelah menghabiskan waktu cukup lama untuk membujuk istrinya, Warsi pun pada akhirnya bersedia pulang. Ia membawa pakaian kotor Iwan dan juga Gimin dan berjanji besok akan datang pagi-pagi. "Bu, masak lodeh ya, pakai tempe semangit supaya tambah sedap," pesan Gimin. Ya, selera makannya sudah kembali karena keadaan Iwan yang semakin membaik. "Aku tidak mau.
Beli makanan di sini lagi. Harganya mahal, rasanya tidak jelas. Warsi mengiyakan permintaan sang suami. Dia pun lalu pulang bersama rombongan tetangga. Namun, sebelum mereka semua meninggalkan rumah sakit, salah satu di antaranya berbisik pada Gimin. "Kang, tadi malam tidak ada kejadian apa-apa kan? Soalnya rumah sakit ini terkena langker." Gimin melotot ke arah tetangganya. Dia sudah berusaha melupakan kejadian menyeramkan tadi malam, tetapi tetangganya itu malah mengungkit hal itu tersebut. Malam pun akhirnya datang. Gimin duduk seorang diri di koridor ruang rawat inap. Bibirnya terasa masam karena tidak bisa menghisap rokok. Ruangan di sekitaran tampak sunyi. Hanya sesekali terdengar bisikan dari orang yang menunggu pasien atau suara langkah kaki yang melintas di lorong. Tidak ada ruang bagi keluarga untuk beristirahat di dekat tempat tidur pasien, membuat mereka harus rela menunggu di luar. Gimin menghela nafas panjang, mengusir keinginannya untuk menghisap rokok. Waktu berlalu dengan perlahan. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Suasana di rumah sakit semakin terasa sepi. Gimin pun mulai merasa kelelahan. Tubuhnya merasakan kantuk hebat walau dia tadi sudah tidur siang cukup lama. Ia mencoba untuk berbaring di salah satu kursi, tetapi badannya menggigil karena terkena angin. Ya, Warsi lupa membawakannya selimut, mungkin karena terburu-buru. Saat dia nyaris tertidur, suara langkah kaki yang mendekat membuatnya segera terjaga. Gimin membuka matanya dengan cepat, menatap ke arah sumber suara tersebut. Seorang wanita parubaya mengenakan seragam perawat sedang berdiri di hadapannya. "Anak saya muntah lagi ya, Sus?" tanya Gimin dengan sedikit tergagap. Kesadarannya masih belum pulih sepenuhnya. Perawat itu menggeleng. Bibirnya tampak tegang saat melihat Gimin masih terbaring di kursi. Gimin berusaha bangkit dari posisinya. Leher Gimin terasa kaku, begitu pula kedua kakinya yang sejak tadi ditekuk. "Jangan tidur di sini, Pak," tegur wanita itu dengan nada kesal. Gimin menggosok-gosokkan matanya yang masih mengantuk, mencoba menangkap pesan yang disampaikan perawat yang ada di depannya itu. "Saya nunggu anak saya yang sakit, Sus," jawabnya dengan suara yang sedikit serak. "Takutnya dia butuh sesuatu kalau saya tinggal tidur di tempat lain." Perawat itu mendengus pendek, wajahnya tampak masam ketika berlalu pergi. Gimin menarik nafas panjang. Dia tidak menyalahkan perawat itu, dia sendiri yang salah karena tertidur di sana saat Gimin seharusnya menjaga Iwan. Masih mengantuk. Suara serak itu menyapanya dari arah samping. Gimin terperanjat kala mendengar ada orang lain yang menyapanya. Ia menoleh ke samping lalu mengangguk malu. Ya, Gimin baru sadar ternyata ada orang lain yang juga berada di sana. Lelaki itu tersenyum lebar, seolah tidak ambil pusing atas sikap Gimin yang tadi tidak memperdulikannya. "Di sini ada ruangan yang bisa dipakai untuk tidur sebentar. Letaknya itu tidak terlalu jauh dari kamar ini." Lelaki tua itu menunjuk ke arah kamar yang terletak di ujung koridor. "Lebih baik kamu tidur di sana daripada memaksakan diri tidur di sini. Jangan sampai kamu ikutan sakit juga karena masuk angin." Gimin ingin menolak saran tersebut, tetapi matanya yang masih terasa berat membuatnya berpikir ulang. Gimin memandang ruangan tempat Iwan dirawat. Sejak ditangani dokter, Iwan sudah membaik. Bahkan selepas isya tadi ia sudah tidur nyenyak. Sepertinya tidak ada salahnya kalau dia beristirahat sebentar sebelum kembali menjaga Iwan. Dia pun mengangguk pelan, merasa lega karena ada seseorang yang peduli dengan keadaannya di tengah malam yang sunyi seperti ini. Ia berdiri dari kursi tempat tidur sebelumnya, mengikuti lelaki tua itu menuju ke ruangan lain yang lebih nyaman. Lelaki tua itu memimpin Gimin menuju ruang tunggu yang terletak di ujung koridor. Cahaya di ruangan itu lebih terang daripada ruang tunggu sebelumnya, meskipun masih remang-remang karena hanya bergantung pada lampu-lampu kecil yang dipasang di dinding. Di ujung ruangan terdapat beberapa tempat tidur sederhana yang ditempatkan berdampingan, dipisahkan oleh tirai tipis untuk memberikan sedikit privasi kepada para penggunanya. "Nah, Leh, silakan tidur di tempat ini.
kata lelaki tua itu ramah sambil menunjuk salah satu tempat tidur yang tersedia. Gimin melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut, menatap sekeliling dengan hati-hati. Tempat-tempat tidur itu terlihat cukup bersih dan juga rapi. Ia memilih tempat tidur yang ada di pojok. Merasa bahwa posisinya di sana lebih tenang dan juga terlindung, Gimin duduk di pinggiran tempat tidur. Ia mulai mengatur bantal yang tersedia demi membuatnya sedikit lebih nyaman. Lelaki tua baik hati yang sudah mengantarkannya itu pun ikut duduk di tempat tidur sebelahnya. Ia bahkan melepaskan sandal dan duduk melipat kaki. "Siapa yang sakit, Pak?" tanya Gimin penasaran. Sepertinya lelaki itu sudah cukup lama di rumah sakit sehingga ia hafal betul seluk-beluk ruangan di sana. Lelaki tua itu tersenyum. Dia menggelengkan kepala tanpa menjawab pertanyaan Gimin. "Gak usah banyak tanya. Besok kamu akan tahu sendirinya. Sekarang ayo, istirahat saja," ujarnya sambil merebahkan diri terlebih dahulu. Ia berbaring terlentang dengan kedua tangan dilipati dada. Gimin sempat bergidik melihatnya. Sekilas, lelaki itu tampak seperti jenazah yang baru saja meninggal dunia. Namun, ia pun segera menepis dugaan tersebut. Gimin berbaring meniru cara lelaki tua itu. Tubuhnya kembali menggigil karena merasakan dingin yang menggigit sekujur tubuhnya. Salahnya juga, karena ia hanya memakai baju lengan pendek. Gimin berbaring meringkuk. Matanya mulai terpejam, tetapi ia tak bisa segera tidur. Aroma melati tercium samar di hidungnya. Ia mengendus sebentar karena heran ada bau bunga melati di ruangan tersebut. Gimin berniat bertanya pada lelaki tua itu, tetapi terpaksa mengurungkan niatnya karena lelaki itu sudah tertidur nyenyak di sana. Beberapa saat kemudian, Gimin mulai merasakan kelelahan datang kembali. Ia menutup mata lagi. Ia tidak bisa melawan rasa kantuk yang datang begitu hebat. Suara angin terdengar sayup-sayup, tetapi Gimin sudah tidak lagi memperdulikannya. Ia larut di dalam mimpi. Ia baru terbangun ketika seseorang mengguncang baunya dengan kuat. Gimin tergagap kala melihat seorang petugas rumah sakit yang sudah berdiri begitu dekat dengannya. Wajah lelaki itu terlihat keheranan. "Kenapa bisa tidur di sini, Pak?" Gimin menoleh ke kiri dan ke kanan. Bulu kuduknya sontak berdiri saat ia sadar di mana dia berada saat ini. "I- ini ini di mana?" gumam Gimin tak percaya. Matanya bergerak ke sekeliling ruangan yang dikelilingi oleh tempat tidur yang tertutupi kain putih. "Ini kamar mayat, Pak. Makanya saya juga heran. Kenapa Bapak bisa tidur di sini?" jawab petugas yang suaranya terdengar penuh dengan kebingungan. "Masalahnya ruangan ini selalu terkunci," jawab sang petugas. Suaranya terdengar penuh dengan kebingungan. Pasalnya, ruangan itu selalu terkunci dan hanya orang-orang yang berkepentingan yang bisa masuk ke dalam sana. Detak jantung Gimin berdetak cepat. Pikirannya kalut saat berusaha memahami bagaimana mungkin dia bisa berakhir di dalam ruangan yang seharusnya hanya bisa diakses oleh petugas medis ataupun keluarga korban. Kemarin malam saya diajak sama lelaki tua masuk ke dalam ruangan ini. Lalu dia tidur di ranjang yang ini, ucap Pak Gimin sambil menunjuk ranjang di sebelahnya. "Maksud Bapak orang ini?" kata petugas rumah sakit itu sambil melangkah mendekati tempat tidur yang ditunjuk Gimin dengan gerakan hati-hati. Petugas itu lalu membuka kain putih yang menutupi tempat tidur tersebut. Sesaat setelah kain itu terbuka, terlihatlah sosok lelaki tua yang terbujur kaku di atas tempat tidur itu. Wajahnya pucat, bekas luka terlihat jelas di sana. Gimin sampai terjengkang jatuh kala melihat kondisi mayat itu. Ya, dia ingat betul wajah tersebut sama persis dengan lelaki tua yang ditemuinya tadi malam. Orang ini adalah korban perkelahian antar preman sejak 2 hari yang lalu, Pak. Belum ada keluarga yang menjemput. Terang si petugas rumah sakit dengan suara yang tetap tenang namun penuh dengan kejujuran. Seluruh tubuh Gimin gemetar ketakutan. Sulit untuk percaya jika tadi malam ia tidur di sebelah mayat. Tapi kemarin saya yakin betul orang ini masih hidup loh, Pak. Gimin berbicara seperti orang bodoh. Dia masih sulit menerima kenyataan kalau tadi malam dirinya mengobrol dengan orang yang sudah meninggal.
Petugas rumah sakit mengangguk perlahan. Sepertinya ia mengerti kondisi Gimin yang sedang terguncang. Ia lalu menunjuk ke arah mayat lain yang tidak jauh dari mereka. Nah, itu jenazah lawannya berkelahi, Pak. Mereka berdua itu meninggal di hari yang sama. Darah Gimin semakin tersirap. Tenaganya seperti terkuras habis sehingga ia tak bisa bergerak lagi, bahkan berbicara pun sudah tak sanggup. Petugas rumah sakit yang melihat keadaan Gimin pun segera membantunya bangun. Dia juga memberikan segelas air putih hangat pada Gimin. Pak, boleh nggak saya tahu siapa nama orang yang meninggal itu? Tanya Gimin. Entah kenapa, mendadak saja muncul rasa keingintahuan mengenai identitas mayat tersebut. Petugas rumah sakit itu segera menyebutkan namanya. Berdasarkan catatan kami, namanya itu Sukri bin Legio, Pak. Gimin ternganga lebar ketika ia seolah mengenali nama tersebut sekilas. Kenangan melintas di benaknya saat ia kecil dulu dan terpaksa dititipkan pada kerabat bapaknya karena sang bapak merasa tidak sanggup lagi untuk membiayai hidup Gimin. Hidup yang teramat sangat melarat membuat Sukri, bapak dari Gimin, memilih memberikan anaknya pada kerabat yang memiliki keadaan ekonomi lebih baik. Bertahun-tahun lamanya, Gimin menyimpan harapan akan bertemu kembali dengan bapaknya dan harapan itu terkabul, hanya saja semua sudah terlambat. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja. Wah, ini baru pertama kalinya ya kita membawakan kisah dari penulis baru kita yaitu Isyawara Senja. Dan ini asli nih, kisahnya parah nih. Keren banget. Bener-bener saya nggak menduga apa sih yang terjadi gitu loh. Dan tadinya saya berpikir bahwa ini adalah kisah-kisah seperti kisah horor pada umumnya di rumah sakit ya. Dilihatkan penampakan di rumah sakit atau bagaimana, atau ternyata di endingnya ini benar-benar ada keren banget, keren. Ini saya suka nih sama tipe-tipe cerita seperti ini yang ya plot twist dan benar-benar nggak terduga banget ya. Dia tidur, katanya saya pikir ya tidur di ruang mayat, di kamar mayat, dia nggak sadar tidur di kamar mayat, ya sudah selesai gitu. Tapi ternyata ada lagi terusannya, dia tidur di kamar mayat. Jadi mungkin gini ya, ini bukan maksud mengajari atau gimana, tapi kita melihat dari kisah barusan, Pak Gimin ini menunggu anaknya sakit, dan ketika sedang menunggu di malam hari dia tidur di kamar mayat ya, yang mana diantarkan kakek-kakek. Ada sebuah ruangan yang terlihat biasa aja, dia tidur di situ bersama kakek-kakek itu, dan ternyata pagi-pagi dia tersadar dia ternyata tidur di kamar mayat atau kamar jenazah. Dan yang lebih mengagetkan lagi, si kakek-kakek ya yang nganterin dia itu ternyata adalah sudah menjadi almarhum ya, sudah meninggal dunia, sudah menjadi mayat, yang mana ternyata itu setelah ditanya namanya Sukri bin Legio, yang mana Sukri bin Legio itu adalah bapaknya, ayah kandung daripada Pak Gimin ini, yang mana karena kondisi ekonominya yang sulit akhirnya dia dititipkan kepada orang lain, dan dia nggak pernah ketemu lagi nih sama Pak Sukri. Dipertemukannya di malam itu dan dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Jadi tapi alhamdulillah masih dipertemukan, dia bisa melihat langsung, dan walaupun dalam bagaimana disebut berkomunikasi malam harinya. Luar biasa sekali untuk Isyawara Senja ya kisahnya, dan ditunggu lagi dong kisah-kisah selanjutnya yang pasti yang tidak kalah serunya, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari kisah barusan ya. Jadi memang silaturahmi atau hubungan seenggak-enggaknya harus berusaha mencari ya, yang namanya orang tua walaupun bagaimanapun harus dicari. Kalau memang sudah berusaha tapi nggak ketemu sih nggak masalah, yang penting kita sudah berusaha selama masih bernafas. Dan itu salah satu hikmah baik yang bisa kita ambil sih. Dan saya melihat kegigihan Gimin dalam mengurus anaknya ya, dan kekompakan dia dengan istrinya luar biasa sekali. Sekali lagi semoga kisah barusan bisa menginspirasi teman-teman, semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya,
Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap hari ya teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor ya, horor misteri yang diangkat dari kisah nyata dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.